Rumah itu sudah kosong hampir 10 tahun sebelum akhirnya dipakai jadi tempat praktik gua. Waktu warga pertama kali nunjukin rumah itu, gua sebenarnya udah ngerasa nggak enak. Kalau dari segi bangunannya sih masih bagus. Ruang depannya luas, lokasinya strategis, dan buat tugas gua sebagai bidan desa, rumah itu memang paling masuk akal untuk ditempati. Tapi masalahnya, rumah itu terlalu sepi. Bukan cuma karena terlalu lama nggak dihuni, tapi dari awal rasanya seperti ada sesuatu yang memang tidak senang kalau rumah itu dipakai lagi. Dan benar saja, minggu-minggu pertama gua tinggal di sana, buku register pasien gua pindah sendiri ke atas bed pemeriksaan. Malamnya, pintu rumah diketuk, tapi nggak ada orang. Lalu jam 3 dini hari, pintu seperti dilempar kerikil dari luar. Padahal waktu dicek, kerikilnya ada, tapi orang yang melempar nggak ada. Cerita ini masuk ke pukul 12 malam dari Teh Putri. Beliau dulu pernah bertugas sebagai bidan desa di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Sukabumi. Dan selama hampir 4 tahun tinggal di sana, ada satu rumah praktik yang menurut beliau paling sulit dilupakan. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu sekitar tahun 2011. Gua baru lulus dari Akademi Kebidanan. Masih muda, masih fresh graduate. Dan gak lama setelah itu, gue diterima bekerja di salah satu dinas kesehatan. Dari sanalah, gue ditempatkan di sebuah desa terpencil di Kabupaten Sukabumi. Tugasnya bukan tugas yang ringan. Waktu itu, Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu wilayah dengan angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Jadi, pemerintah punya program untuk menempatkan tenaga kesehatan di daerah-daerah pedalaman. Tujuannya supaya ibu hamil bisa lebih terpantau, bayi bisa lebih aman, dan proses persalinan tidak bergantung pada cara-cara lama yang risikonya tinggi. Masalahnya, desa tempat gua ditugaskan itu bukan desa yang gampang dijangkau. Jalannya masih berbatu, naik turun, banyak tanjakan, banyak turunan, dan posisinya masuk ke kawasan pegunungan. Kalau dari kota, rasanya benar-benar seperti masuk jauh ke dalam. Bukan cuma jauh secara jarak, tapi juga jauh secara kebiasaan. Di sana, masyarakat masih sangat percaya pada Paraji. Paraji adalah sebutan untuk dukun beranak. Jumlahnya bukan 1-2, ada belasan. Dan buat warga, Paraji itu bukan sekedar orang yang bantu melahirkan. Mereka seperti bagian dari sistem hidup di desa itu. Mereka dipercaya, didengar, kadang lebih dipercaya daripada tenaga kesehatan. Jadi tugas gua bukan cuma buka praktik, bukan cuma periksa ibu hamil, bukan cuma menolong pasien, tapi juga harus pelan-pelan masuk ke masyarakat. Kenalan dengan kader, kenalan dengan paraji, dan harus bisa merangkul mereka, bukan langsung melawan. Karena kalau gua langsung datang sebagai bidan muda, lalu merasa semua cara mereka salah, warga bisa langsung menolak gua. Dan kalau warga menolak, yang paling rugi adalah ibu hamil dan bayinya. Waktu pertama kali gue datang, gue tahu posisi gue cukup berat. Gue satu-satunya bidan di titik itu. Belum ada tenaga kesehatan lain yang standby seperti gue. Sebelum gue, memang pernah ada petugas kesehatan yang ditugaskan di wilayah sekitar, tapi banyak yang tidak betah. Ada yang bertahan 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang pindah. Dan jujur, waktu itu gue belum tahu kenapa. Gue pikir mungkin karena aksesnya susah, mungkin karena jauh dari kota,
Mungkin karena fasilitas terbatas. Tapi setelah gua tinggal di sana, gua baru ngerti. Kadang yang bikin orang gak betah bukan cuma jalannya, tapi tempat tinggalnya. Karena gua harus standby sebagai bidan desa, warga membantu mencarikan rumah. Rumah itu harus bisa dipakai buat dua fungsi, tempat tinggal dan tempat praktik. Jadi tidak bisa sembarangan, harus mudah dijangkau warga, harus cukup dekat dengan sasaran masyarakat. Dan ruang depannya harus cukup besar buat pemeriksaan. Setelah cari beberapa tempat, akhirnya warga menunjukkan satu rumah. Secara lokasi, rumah itu memang paling pas. Ruang tamunya luas, bisa dipakai untuk tempat praktik. Ada kamar untuk gua tidur, ada kamar yang bisa dijadikan gudang obat dan alat kesehatan. Di belakang juga ada halaman kecil untuk jemur baju. Di depannya juga ada halaman. Bangunannya permanen, ada 3 kamar. Satu kamar posisinya agak pojok, dekat dengan kamar mandi. Kalau dilihat dari fungsi, rumah itu cocok. Tapi sebelum gua menempati rumah itu, warga bilang satu hal. "Bu, rumah ini memang sudah kosong lama." Gua tanya, "Lamanya itu berapa lama?" Mereka bilang, "Kurang lebih 10 tahun, Bu." Gua langsung terdiam. Karena rumah kosong 1-2 tahun saja biasanya sudah punya cerita. Apalagi ini, 10 tahun. Gua sempat ragu. Tapi waktu itu pilihan gua tidak banyak. Kalau cari rumah lain, belum tentu ada yang posisinya sebaik itu. Belum tentu ruangannya cukup. Belum tentu warga mudah datang. Dan gua juga udah terikat tugas. Warga menenangkan gua. Katanya soal keamanan akan dibantu. Kalau ada apa-apa, warga siap menemani. Akhirnya rumah itu dibersihkan. Debu-debunya disapu, ruangannya dirapikan. Kalau ruang depan disiapkan jadi tempat praktik. Satu kamar dijadikan tempat untuk penyimpanan obat. Peralatan akhirnya juga mulai ditata. Buku register pasien disiapkan. Stetoskop, tensimeter, alat pemeriksaan, semuanya mulai gua tata. Kalau dilihat dari luar, rumah itu seperti rumah biasa. Tapi sejak pertama kali gua masuk, gua sudah merasa suasananya beda. Hawanya berat. Sepinya juga tidak enak. Ini tuh bukan sepi karena rumah lama kosong, tapi seperti ada yang memperhatikan dari bagian dalam rumah. Dan bagian yang tidak enak justru bukan kamar, bukan juga ruang praktik, tapi area belakang dekat dapur, dekat pintu yang mengarah langsung ke halaman belakang. Setiap kali pintu dapur itu terbuka agak lama, rasanya seperti ada angin dingin dari arah belakang. Padahal kadang udara dari luar biasa saja. Gue mencoba menepis. Mungkin karena rumah itu sudah lama tidak dihuni. Mungkin karena gue belum terbiasa. Atau mungkin karena gue sendirian di desa yang benar-benar baru. Hari pertama aman. Hari kedua juga aman. Gue mulai buka pelayanan. Warga mulai berdatangan. Kader mulai memperkenalkan gue ke ibu-ibu. Pelan-pelan gue coba beradaptasi. Sampai suatu hari, salah satu kader bilang sesuatu. Dia bilang, "Ibu, mudah-mudahan betah ya di sini." Gue ketawa kecil. Gue jawab, "Insya Allah, Bu." "Kenapa emangnya?" Kader itu bilang, "Sebelumnya, petugas kesehatan jarang ada yang tahan lama di wilayah itu." Lalu dia bilang, "Lebih baik gue dengar cerita rumah ini dari mereka langsung, daripada nanti dengar dari orang luar." Di situ gue mulai tidak nyaman. Kader itu bilang, rumah yang gue tempati kosong selama 10 tahun bukan tanpa alasan. Menurut cerita warga, pemilik sebelumnya punya semacam pusaka. Bentuknya tidak ada yang menjelaskan secara pasti, tapi katanya pusaka itu ditanam di belakang rumah, di halaman belakang. Gue cuma diam. Mau percaya sepenuhnya juga belum. Mau tidak percaya juga susah. Karena dari awal rumah itu memang terasa aneh. Apalagi setelah dengar katanya pusaka itu ada di belakang. Area yang dari awal bikin gue paling tidak nyaman. Tapi waktu itu gue tetap berusaha berpikir rasional.
Gua bidan, gua datang untuk tugas kesehatan. Kalau setiap cerita warga gua pikirkan terlalu dalam, gua bisa nggak fokus buat kerja. Jadi informasi soal pusaka itu gua simpen aja. Belum gua jadikan masalah. Tapi masuk minggu kedua, gangguan pertama mulai muncul. Sore itu gua buka praktik seperti biasa. Ruang depan sudah gua pakai untuk menerima pasien. Di meja ada buku register pasien. Di dekatnya ada alat-alat pemeriksaan. Buku register itu paling penting, karena semua pasien yang datang semuanya harus dicatat. Mulai dari nama, keluhan, tanggal, pemeriksaan yang dilakukan, semuanya masuk ke sana. Sore itu, gue sedang merapikan ruang praktik. Lalu gue tinggal sebentar ke belakang untuk ambil alat. Tidak lama, mungkin cuma beberapa menit. Pas gue kembali, sudah ada 2 pasien datang. Gue sapa mereka seperti biasa. Gue duduk mau menulis nama pasien di buku register, tapi buku itu nggak ada. Gue cari di meja, nggak ada. Gue lihat ke samping, nggak ada. Gue sempet bingung, karena gue yakin buku itu ada di atas meja. Lalu salah satu pasien seperti ikut melihat-lihat, dan ternyata buku itu ada di atas bed pemeriksaan. Padahal gue nggak simpen di sana. Jarak dari meja ke bed pemeriksaan tidak jauh, tapi tetap aja buku itu nggak mungkin pindah sendiri. Gue mencoba mengingat, apa tadi gue bawa ke sana? Rasanya tidak. Apa pasien yang memindahkan? Mereka baru datang. Apa gue lupa? Mungkin. Tapi dalam hati gue tahu, gue tidak memindahkan buku itu. Karena masih ada pasien, gue tidak mau kelihatan panik. Gue ambil buku itu, gue duduk lagi, dan gue lanjut menulis seperti biasa. Tapi pikiran gue sudah mulai bercabang. Setelah pasien pulang, gue duduk sendirian di ruang praktik. Melihat meja, melihat bed, dan melihat buku register itu. Gue mulai merasa rumah ini seperti sedang memperkenalkan dirinya. Belum menakut-nakuti dengan keras, cuma seperti mau bilang, "Gua ada di sini." Malamnya, sekitar jam 10 atau jam 11, praktik sudah tutup. Di desa itu, jam segitu memang sudah sangat sepi. Suara kendaraan bahkan hampir tidak ada. Lampu rumah warga juga tidak semuanya terang. Yang terdengar biasanya suara alam, suara babi hutan, suara anjing hutan, suara serangga. Awalnya sih suara-suara itu bikin gua takut, tapi lama-lama jadi background sehari-hari. Malam itu, gue sudah siap tidur. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan, tapi cukup untuk membuat gue diam. Gue berpikir mungkin gue salah dengar, karena kalau pasien datang malam-malam, biasanya mereka panggil, "Bu bidan," atau minimal ada suara orang lah. Tapi ini nggak ada, cuma ketukan. Gue tunggu lagi, ternyata tidak ada suara. Gue akhirnya mencoba buat tidur lagi. Tidak lama kemudian, ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Gue langsung duduk. Sebagai bidan desa, gue tidak bisa asal mengabaikan ketukan malam. Karena bisa saja ada pasien yang gawat. Bisa saja ada ibu yang mau melahirkan. Atau bisa saja ada anak yang lagi sakit. Jadi walaupun takut, gue tetap harus cek. Gue keluar dari kamar, jalan ke ruang praktik. Gue buka jendela dulu. Gue lihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Gue panggil, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Akhirnya gue buka pintu. Di depan kosong. Halaman kosong. Tidak ada orang yang berdiri, tidak ada suara langkah, dan tidak ada yang lari. Gue akhirnya menutup pintu lagi, dan di situ jantung gue udah mulai gak enak. Karena ketukannya jelas. Bukan suara kayu, bukan suara atap, bukan suara hewan. Itu seperti orang mengetuk dengan jelas. Karena takut, gue akhirnya menghubungi salah satu kader yang rumahnya dekat. Gue bilang, "Tolong temenin, kayaknya ada yang aneh." Kader itu akhirnya datang dan menemani gue tidur di rumah. Tapi meskipun ada teman, gue tetap tidak bisa tidur nyenyak.
Sekitar jam 3 sampai setengah 4 dini hari, suara lain muncul, bukan ketukan. Kali ini seperti ada yang melempar sesuatu ke pintu. Tik, tik, tik. Suara itu seperti kerikil kecil yang mengenai pintu depan. Gua dan Kader itu sama-sama dengar. Kader maju ke depan untuk mengecek. Waktu pintu dibuka, memang ada kerikil-kerikil kecil di depan. Tapi tidak ada orang, tidak ada anak-anak, dan tidak ada siapapun. Secara logika, kalau ada orang iseng, harusnya terlihat. Kalau ada orang yang lari, juga harusnya terdengar. Tapi malam itu kosong. Kader itu cuma bilang, "Udah bu, banyak doa aja." Dari malam itu, gangguan, ketukan, dan kerikil mulai sering terjadi. Kadang jam 10, kadang jam 11, kadang menjelang dini hari. Dan selalu polanya mirip. Ada suara, tapi begitu dicet, tidak ada orang. Beberapa waktu kemudian, gue dapat panggilan pasien melahirkan. Jamnya sekitar jam 11 malam. Dalam kondisi yang normal, mungkin orang akan berpikir 2 kali untuk keluar malam. Tapi gue bidan. Kalau ada ibu mau melahirkan, gue harus datang. Apalagi di desa itu, rumah pasien bisa jauh, aksesnya susah, dan kalau terlambat, resikonya bukan cuma 1 nyawa, tapi 2, ibu dan bayinya. Malam itu, gue minta diantar oleh Pak RT dan beberapa warga atau kader. Kami berangkat pakai beberapa motor. Jalan menuju rumah pasien gelap, licin, dan agak menurun. Sebagian melewati hutan. Salah satu motor tidak membawa senter, hanya membawa obor manual. Di tengah jalan, lampu motor yang gue tumpangi tiba-tiba mati. Di situ gue langsung deg-degan. Karena jalan itu bukan jalan yang aman kalau gelap. Saat gue menoleh ke belakang, gue merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan motor rombongan, bukan warga, tapi rasanya ada yang memperhatikan dari belakang. Gue belum bilang apa-apa. Tidak lama, obor yang dibawa salah satu pengantar tiba-tiba padam. Matinya seperti ditiup. Gue bahkan merasa ada hembusan angin lewat. Gue tanya ke bapak yang bawa obor, "Pak, ngapain obornya ditiup?" Bapak itu jawab, "Saya nggak niup apa-apa, Bu." Gue lihat sekitar, tidak ada angin. Daun-daun juga tidak bergerak. Tapi obor itu mati. Sekitar 50 meter sebelum sampai ke rumah pasien, gue melihat sesuatu di dekat pohon besar dan rumpun bambu. Ada sosok putih berdiri, rambutnya panjang ke depan menutupi wajah. Mukanya tidak jelas. Awalnya, gue memalingkan pandangan, karena jujur, gue tidak mau lihat. Tapi karena penasaran, gue lihat lagi. Sosok itu masih ada. Dan semakin rombongan kami mendekat, sosok itu seperti makin menjauh. Bukan lari, bukan jalan cepat, tapi seperti mundur perlahan-lahan. Di bagian wajahnya, gue melihat titik-titik merah. Gue juga tidak tahu itu mata atau apa. Yang jelas, badan gue langsung berat, seperti ada beban di punggung. Gue tidak bilang ke orang-orang yang mengantar, karena kalau gue panik, mereka juga bisa ikut panik. Dan malam itu, tujuan utama gue adalah pasien. Jadi begitu sampai rumah pasien, gue paksa diri gue fokus. Gue bantu persalinan, gue urus ibu dan bayinya, dan gue melupakan sejenak apa yang gue lihat tadi di jalan. Setelah bayi lahir dan persalinan selesai, gue pulang menjelang subuh. Sekitar jam 4:30, gue diantar lagi melewati jalanan yang sama. Di lokasi yang sama, tempat gue melihat perempuan putih berambut panjang itu, muncul sosok lain. Bentuknya putih semua, tapi tidak jelas juga itu pocong atau bukan. Tapi gerakannya aneh. Sosok itu naik turun seperti melompat tinggi ke atas. Turun lagi, naik lagi, lalu turun lagi. Gue sampai menampar pipi gue sendiri. Karena gue pikir, ini gue ngantuk apa gimana? Gue tanya ke Pak RT yang mengantar, "Pak, lihat itu nggak yang di depan?" Pak RT tanya balik, "Apa, Bu?" Gue bilang, "Itu Pak, yang putih-putih."
Pak RT bilang dia tidak melihat apa-apa. Gue tidak tahu apakah benar-benar dia tidak melihat atau dia melihat tapi memilih menenangkan gue. Yang jelas, setelah sampai rumah, kejadian itu tidak bisa hilang dari kepala gue. Sejak malam itu, gue mulai merasa gangguan di rumah dan di desa itu bukan cuma karena gue tinggal di rumah kosong. Rasanya, sepertinya keberadaan gue sebagai orang baru memang lagi diuji. Setelah kejadian di jalan itu, gangguan di rumah makin sering terjadi. Kadang, sekitar jam 12:30 malam, gue dengar suara anak kecil berlari-lari di halaman belakang rumah. Bukan satu langkah, bukan suara tikus, tapi seperti suara anak-anak lagi bermain. Lari, ketawa, kadang seperti mereka saling berkejaran. Padahal, halaman belakang itu kosong. Kalau gue buka pintu dapur untuk mengecek, suara itu langsung hilang. Awalnya gue pikir mungkin anak warga, tapi di jam segitu, tidak mungkin ada anak kecil yang main di halaman belakang rumah gue. Apalagi, halaman belakang itu posisinya tidak menghadap jalan. Sejak itu, pintu dapur makin sering jadi sumber rasa tidak enak. Kalau pintunya tertutup, gue masih bisa menahan. Tapi kalau harus buka pintu itu agak lama, misalnya buat jemur, ambil air, atau cek suara dari belakang, rasanya seperti ada yang menunggu dari luar. Sejak itu juga, setiap habis maghrib, gue mulai membiasakan diri membaca Al-Quran. Kalau sedang tidak sanggup baca lama, gue putar murotal. Tujuannya sederhana. Gue ingin rumah itu terasa lebih hangat, lebih hidup. Karena kalau tidak, rasanya seperti gue tinggal sendirian di tempat yang menunggu gue lengah. Masalahnya, hidup sendirian di situ lama-lama mulai menekan mental. Siang gue harus melayani pasien. Malam, gue harus siap kalau ada panggilan. Di sela-sela itu, rumah sendiri tidak pernah benar-benar terasa aman. Sekitar bulan ketiga atau keempat, gue akhirnya menghubungi teman-teman dekat gue. Waktu itu, mereka sedang menyusun tugas akhir. Gue ajak mereka datang, sekalian menemani gue beberapa hari. Dua teman gue akhirnya datang. Awalnya mereka senang. Mereka malah bilang tempat itu keren. Jalannya cocok untuk off-road. Gue cuma ketawa. Dalam hati gue cuma berharap mereka betah. Hari pertama aman. Hari kedua juga aman. Mereka mulai bilang, "Oh, biasa aja, nggak ada apa-apa." Gue juga berharap begitu. Tapi hari ketiga, mereka mulai merasakan sendiri. Suatu malam, sekitar jam 12:30, salah satu teman gue mau mandi ke belakang. Di sebelah TV ada galon dan dispenser. Di atas dispenser ada gelas. Tiba-tiba, gelas itu jatuh sendiri. Tidak ada yang menyenggol, tidak ada angin. Teman gue kaget, tapi masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin ada cicat, atau mungkin posisinya memang lagi tidak stabil. Malam berikutnya, sekitar jam 11, kami masih ngobrol. Kami makan, nonton TV, dan pada saat itu gue tidur duluan. Satu teman gue lagi teleponan, yang satunya masih menonton TV sendirian. Motor teman-teman gue dimasukkan ke ruang tamu supaya aman. Helm diletakkan di dekat TV yang tidak jauh dari sepatu. Saat teman gue lagi nonton TV, tiba-tiba helm itu bergeser. Bergeser pelan. Dia masih mencoba untuk cuek. Mungkin dia pikir matanya salah lihat. Tapi helm itu bergeser lagi. Akhirnya dia membangunkan gue. Dia minta untuk ditemani menonton TV. Gue keluar, duduk di dekat dia. Dan waktu gue ada di situ, tidak terjadi apa-apa. Gue mencoba untuk menenangkan dia. Gue bilang mungkin cuma perasaan. Padahal gue sendiri sudah sering mengalami hal yang tidak masuk akal di rumah itu. Begitu gue balik lagi ke kamar, kejadian itu berulang. Helm bergeser lagi. Dan bersamaan dengan itu, gelas yang ada di dekat dispenser jatuh lagi. Teman gue langsung menjerit. Dia marah sekaligus kaget. Dia bilang rumah ini angker.
Tapi mereka tidak langsung pulang. Mungkin karena mereka tidak tega meninggalkan gua sendirian. Akhirnya mereka tetap tinggal di sana sekitar 2 minggu lebih. Dan selama mereka tinggal di sana, gua merasa sedikit lebih kuat. Karena akhirnya ada orang lain yang tahu bahwa gua tidak mengada-ngada. Rumah itu memang seperti itu. Karena gangguan makin sering, salah satu teman gua mengusulkan rumah itu diruqyah. Gua setuju. Gua sudah terlalu capek untuk pura-pura semuanya normal. Akhirnya gua menghubungi salah satu tokoh agama setempat. Beliau memang biasanya menangani hal-hal yang seperti itu. Keesokan harinya, rumah itu diruqyah. Awalnya prosesnya berjalan biasa. Doa dibaca, ruangan-ruangan diperiksa. Tapi di tengah proses itu, salah satu teman gua yang dari Palembang tiba-tiba muntah-muntah. Lalu dia kesurupan. Yang bikin gua kaget, temen gua ini orang Palembang. Tapi saat dia kesurupan, dia bicara dalam bahasa Sunda. Logatnya berubah. Suaranya berubah. Suaranya lebih berat. Dia seperti menggeram. Tangannya bergerak seperti mau mencakar. Saat diajak berdialog oleh ustadz, sosok yang masuk ke tubuh teman gua itu sepertinya marah. Kalau diartikan, kurang lebih dia bilang, "Gue lebih dulu di sini. Gue sudah ratusan tahun di sini. Kalian datang tanpa permisi, terus norong pasien, banyak darah segala macam. Jangan ganggu." Gua yang dengar itu langsung merinding. Karena kalimat itu terasa seperti menyambung ke cerita awal warga tentang pusaka yang katanya ditanam di belakang rumah. Sosok itu juga bilang agar kami tidak sering membuka pintu dapur terlalu lama. Di situ gue langsung ingat, semua rasa tidak enak yang selalu muncul itu berasal dari area belakang. Pintu dapur yang dari awal terasa berat, suara anak kecil di halaman belakang, dan cerita pusaka yang katanya ditanam di belakang rumah, semuanya seperti nyambung. Ternyata bukan cuma gue yang merasa area itu tidak enak. Sosok itu sendiri seperti memang tidak mau pintu itu terlalu sering dibuka. Seolah-olah pintu dapur itu bukan cuma akses ke halaman belakang, tapi batas antara rumah yang gua pakai dan sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Sosok itu seperti merasa rumah itu wilayahnya. Dia marah karena gua datang, marah karena rumah itu dipakai buat praktik, marah karena ada pasien yang datang, ada darah, ada persalinan, dan ada aktivitas manusia yang menurut dia mengganggu. Dia bahkan menyebut sosok-sosok lain yang sering muncul. Perempuan putih, makhluk hitam tinggi besar, dan sosok lain yang katanya bagian dari keluarganya atau pasukannya. Dia mengancam akan mengganggu lebih parah kalau gua tidak pergi dari rumah itu. Di situ gua benar-benar dilema. Kalau ditanya mau pergi atau tidak, jawabannya jelas. Gua mau pergi. Gua ingin keluar dari rumah itu. Gua ingin tinggal di tempat yang normal. Tapi gue sedang bertugas. Gue datang bukan buat liburan. Gue satu-satunya bidan di sana. Kalau gue pergi begitu saja, lalu siapa yang akan melayani warga? Siapa yang akan datang kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan malam-malam? Siapa yang akan menengahi keluarga yang masih bingung antara ke bidan atau ke para haji? Setelah kejadian itu, ruqyah tidak cuma sekali. Dalam seminggu, ustadz bisa datang 2-3 kali. Tapi hasilnya tidak langsung berubah banyak. Gangguan tetap ada. Kadang berkurang, kadang muncul lagi. Ustadz bilang energi di rumah itu besar, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Beliau juga mengingatkan gue supaya tidak terlalu terbawa rasa takut. Tapi jujur, tahun pertama itu masa paling berat buat gue. Gue sering ingin pulang, sering ingin menyerah. Tapi gue tidak berani cerita terlalu banyak ke orang tua. Gue takut kalau mereka khawatir, takut mereka minta gue berhenti. Padahal di sisi lain, gue juga tahu kontrak tugas gue masih berjalan. Dan warga di sana memang butuh tenaga kesehatan. Di masyarakat sekitar, cerita-cerita lain juga mulai ramai. Salah satunya tentang perempuan berselendang merah. Katanya, sosok itu muncul setiap malam Jumat sekitar jam 12 malam. Lokasinya sekitar 100 meter sebelum rumah praktik gua. Sasarannya sering disebut laki-laki yang lewat di sana. Saking ramainya cerita itu,
beberapa suami pasien sampai takut mengantar istrinya berobat malam-malam. Jadi bukan cuma gue yang takut, sebagian warga juga takut. Tapi anehnya, mereka seperti sudah terbiasa hidup berdampingan dengan cerita-cerita seperti itu. Sementara gue, sebagai orang baru harus belajar menerima semuanya sambil tetap bekerja. Kontrak gue juga berjalan per tahun. Dan menjelang akhir tahun pertama, gue berharap ada kandidat pengganti. Jujur gue ingin pindah, tapi tidak ada pengganti. Akhirnya gue harus lanjut ke tahun kedua. Di tahun kedua, gue mulai terbiasa. Bukan berarti tidak takut ya, gue tetap takut. Tapi lama-lama gue belajar cuek. Gue tetap baca Quran, tetap putar murotal, dan ruqyah juga masih dilakukan sesekali. Gue juga sempat minta bantuan tokoh desa untuk mencarikan rumah lain. Tapi tidak ada rumah yang posisinya cocok. Ada rumah warga tapi terlalu jauh. Ada yang lebih aman tapi tidak strategis untuk pasien. Ada yang lokasinya lebih bagus tapi ruangannya tidak cukup untuk praktik. Akhirnya gue tetap bertahan di rumah itu. Rumah kosong 10 tahun yang katanya punya pusaka yang tertanam di belakang. Rumah yang pintunya sering diketuk malam-malam. Rumah yang halaman belakangnya kadang terdengar seperti tempat anak-anak berlari. Rumah yang menurut sosok itu sudah ditempati lebih dulu selama ratusan tahun. Dan selama gue tinggal di sana, gue mulai mengerti satu hal. Kadang, yang paling berat dari sebuah tugas bukan pekerjaannya, bukan juga jalannya, apalagi pasiennya. Tapi tempat kita harus pulang setelah semua orang selesai ditolong. Karena setelah pasien pulang, setelah kader pulang, setelah warga kembali ke rumah masing-masing, gue tetap harus tidur di sana sendirian. Dengan pintu dapur yang tidak boleh dibuka terlalu lama, dengan halaman belakang yang kadang ramai sendiri, dan dengan sesuatu yang dari awal seperti tidak pernah benar-benar menerima kehadiran gue. Selama beberapa tahun berikutnya, gue tetap bertahan di desa itu. Gue tetap melayani pasien, tetap berusaha untuk merangkul para haji, tetap menjalankan tugas sebagai bidan desa sebaik yang gue bisa. Tapi gangguan di rumah itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya naik turun, kadang sepi, kadang muncul lagi. Dan dari semua kejadian yang gue alami di sana, rumah itu memang jadi awal dari semuanya. Awal gue sadar bahwa desa itu bukan cuma sulit secara akses, tapi juga berat secara batin. Gue pikir, setelah gue bisa bertahan di rumah itu, kejadian paling berat sudah terlewat. Ternyata belum. Karena beberapa tahun setelah gue tinggal di sana, ada satu pasien hamil yang datang ke hidup gue. Pasien yang awalnya ramah, kooperatif, dan sangat mungkin ditolong secara medis. Tapi menjelang persalinan, sikapnya mendadak berubah. Tatapannya kosong, dia menolak dirujuk, dan dia minum kopi hitam panas sampai 3 gelas. Dan saat dibawa ke rumah sakit, dia terus berkata, "Ngapain kamu tolongin? Ini punya saya. Mau saya bawa." Waktu itu gue belum tahu apakah yang dia maksud bayinya atau sesuatu yang sedang mencoba mengambil bayi itu dari dia. Tapi itu cerita berikutnya. Kalau kalian punya cerita tentang rumah yang seperti tidak pernah menerima penghuni baru, tempat kerja yang terasa berat bukan karena pekerjaannya, atau pengalaman tinggal sendirian di daerah yang belum pernah kalian kenal, ceritakan apa adanya ke email yang ada di kolom deskripsi. Gak usah ditambah-tambahin, karena kadang tempat yang paling melelahkan bukan lokasi yang kita datangi untuk menolong orang, tapi tempat yang harus kita tempati setelah semua orang selesai ditolong.